Hey guys, kalian mau kemana kita? Mau ke Playground hari ini? Makan dulu ya nanti ya, di tempat bubur viral, oke? Dadah. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa subscribe channel aku. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman dan keluargamu. Di hari Minggu yang masih pagi banget, ketika banyak orang mungkin masih meringkuk di balik selimut, kita udah siap keluar rumah. Misi kita hari ini berburu bubur yang lagi viral di Bandung. Namanya lucu dan unik, toko bubur di bawah pohon rindang. Kita berangkat cukup pagi supaya nggak antri panjang. Soalnya bubur ini lagi rame banget dibahas orang-orang dari Instagram sampai TikTok. Begitu sampai, ternyata tempat ini beneran viral banget. Antrinya luar biasa. Padahal udah berangkat sepagi mungkin. Kita harus nunggu sekitar 30 menit cuma buat bisa order bubur. Lokasinya ada di daerah Citarum. Namanya beneran gak bohong, tempat makan ini beneran di bawah pohon rindang. Kalian lagi apa? Lagi antri ya? Iya, antrinya panjang ya. Capek nggak? Tantangan selama antri ini tuh gimana caranya bikin Vailin gak bosen selama nunggu. Anak kecil kan cepet banget bosen ya. Bener aja, dia minta cepet-cepet ke playground. Jadi ya selain kita minta dia untuk sabar, juga kita hibur dikit-dikit, sesekali digendong Baba untuk ditenangkan. Nah, sekarang giliran kita order makanan. Ordernya sih cepet ya dibanding antrinya. Ini pesanan kita, bubur, udang, Capit kepiting. dan capit kepiting. Bubur ayam. Ini bubur ayam. Ini dimsum monster. Isinya jamur ayam, ini bapau telur asin, ini isi ayam. Ini kopi dingin, teh susu dingin, tawar gratis. Kalian udah kelaparan, Bapak juga udah kelaparan. Aduh. Ini nggak perlu banget. Thank you. Nemu di mana HP Umi? Di bawah. Merosot deh, nggak ketahuan. Ini dimsum. Dimsumnya lumayan, karena halal jadinya enak. Ini apa? Ayam. Ayam. Ayam, ini yang monster yang oranye. Cobain nih. Lumayan kan? Ya gitu aja dimsumnya sebenarnya. Iya. Enak. Buburnya enak. Buburnya enak. Cuma kurang panas karena kelamaan nunggunya. Kelamaan antri. Ini kepiting, capit kepiting. Jadinya bapaunya tuh nggak perlu pisan tapi Nggak perlu apa? tuh gini tuh sangat-sangat tidak firm gitu tuh. Meruluk pisan. Bapaunya terlalu kering. Ya, Kering banget. Bapaunya kurang empuk. Kurang fluffy. Kayaknya mah kalau dimsumnya mah enakan yang 9 aja. Lihat guys, telur pindang. ada yang hitam, telur. Sigana asin. Manis. Ada rasanya? Masa? Coba. Ada sih, tapi Empuk banget tapi menoi banget. nggak terlalu berasa. Ya. Jadi ya si telurnya tuh Kayak putihnya doang. putihnya teh, tapi bening Kenyal. gitu loh. Bening kayak agar. Lucu tapi semuanya enak kok. Jadi kita makanan Chinese peranakan, Chinese Melayu gitu loh. Biasanya tuh adanya di Malaysia, di Singapura. Anaknya taman begini. Iya, dia hebat berarti memanfaatkan Mantap banget taman. punya pemerintah. Jadi orang-orang tuh tetap happy walaupun nggak kebagian hidup. Taman-taman yang ada di sini, taman Cibenying ya ini. Udah lama banget kan itu ya?
dari dulu. Zaman dulu kayaknya ini masih peninggalan pemerintah kolonial. Jadi zamannya Belanda itu kan yang dibangun itu cuma yang daerah Bandung sebelah utara. Jadi batasnya kan si rel, jadi tas rel utara itu yang tempat tinggalnya orang Belanda sama orang-orang kelas atas lah. Sedangkan yang rakyat Batak di sebelah selatan. Jadi kelihatan ini mah kalau yang di utara itu tuh masih ada bekas-bekasnya kan, walaupun sebenarnya ini kelihatan kan dulunya tuh adalah presidensial kan, tempat bermukim gitu, tempat tinggal. Jadi ada taman-taman gini, jadi kayak masih kayak logika Belanda banget, dari Eropa lah. Jadi sekitaran rumah itu ada taman, ruang terbuka hijau gitu. Terus tempat mainnya Di pinggir-pinggir rumah. Rumah ini kan emang harusnya kan standar perumahan emang gini, jadi ada tempat bermainnya gitu. Jadi memang kalau dalam merancang permukiman kota emang gitu kan, jadi yang kalian itu bukan untuk wisata tapi buat aktivitas orang yang lokal gitu. Kalau sekarang kan kita kayak gini jauh banget kita dari rumah, Jadi kayak wisata ya. kan alun-alun teh skala kota. Kalau ini kan taman itu memang skala lingkungan rumah, skala RW kan, setiap RW itu harusnya ada itu. Cuma sekarang mah sini kan udah jarang ada yang rumah di sini. Iya, kan Ini juga bukan rumah tuh, ini restoran. jadi kafe semua. Jadi pasti orang-orang yang masih punya rumah di sini itu pasti kesel karena mereka keluar masuk rumah Hese. Karena macet. Banyak yang dagang di pinggir-pinggir jalan. Orang kan bawa parkir nyari tempat gini kan. Dijadiin tempat parkir depan rumah. Kalian mau kemana? Maka Dragon. Oke. Ya, Dah. yuk kita jalan Hati kaki aja. ya. Apa ini kan? Biar nggak mabok lagi, kasihan. Nah, Udah Umi ketemu di playground. Dadah. Dadah. Jadi selanjutnya kita tuh mau ke Taman Superhero. Tapi karena Vailin baru makan, takut mabok karena tadi pas perginya mabok gitu. Jadi Baba sama Vailin jalan kaki. Aku nanti cari parkir dulu ke sana. Lumayan 900 meter dari sini ke Taman Superhero. Gitu, guys. Yuk. Aku udah di Taman Superhero. Sekarang tinggal nunggu Baba sama Vailin sampai. Lumayan juga ya, 900 meter. Jauh. Gak kebayang tuh Baba udah sampai. Aku udah parkir nih. Yuk kita tunggu Baba. Kalian takut itu badut Spiderman itu Baik. yang Spiderman tuh ada lagi duduk. Bisa ke sayang, nggak apa-apa. Itu pakai kostum. Yuk main yuk. Pulang aja ya. Nggak mau kan? Paling nangis karena takut sama Spiderman. Itu tuh dalamnya orang kayak Umi, kayak Baba, tapi pakai baju Spiderman. Sama kayak Vailin suka pakai baju princess gitu. Nggak apa-apa. Udah jalan 900 meter ke sini, bisa nggak main? Yuk main yuk sama Umi, main ya. Yang itu sok ambil. Sok ambil. Pegang. Nah. Ke atas, Vailin ke atas yang tinggi. Wih. Ayo. Kadang anak-anak cuma butuh waktu, bukan dipaksa untuk berani, tapi ditemani sampai mereka nyaman lagi. Daripada maksa, kita cari spot yang lebih sepi, jauh dari keramaian. Gak ada Spiderman, gak ada playground.
Dan disitulah keajaiban kecil terjadi. Kita coba beli balon sabun. Awalnya dia masih cemberut, lalu tersenyum, lalu tertawa. Dan akhirnya, Vailin ikut lari-lari mengejar balon sabun. Dari yang tadinya takut dan nangis, sekarang dia lari sambil teriak senang. Balon sabun yang sederhana itu jadi penyelamat mood Vailin. Sama papa. Begitu suasana hati Vailin membaik dan Spider-Man sudah menghilang, akhirnya Vailin berani main di playground. Rasanya senang banget lihat keberaniannya tumbuh perlahan. Hari ini kami belajar lagi bahwa anak-anak punya cara sendiri untuk memproses rasa takut. Yang mereka butuhkan bukan paksaan, tapi ruang aman dan orang tua yang sabar mendampingi. Vailin, terima kasih untuk hari ini. Apa pendapatmu tentang video ini? Tuliskan di kolom komentar ya.